Jadi sebelum Bu Ira menjadi dirut, itu rata-rata setiap tahun net profitnya 180 miliar. Kemudian setelah jadi dirut, jadi 250 miliar. Setelah beli aset ini, jadi mendekati rata-rata 500 miliar. Ada dampak ekonomi positif, bahkan dalam bentuk profit ya, ini konkret. Tetapi KPK menganggap kemahalan. Dia kan swasta, menjual ke BUMN. Ikut jadi tersangka, asetnya, hasil penjualannya disita. Akan makin banyak orang hebat takut bekerja di BUMN, kecuali yang memang punya motivasi jelek. Dan yang akan dirugikan siapa? BUMN, mobil khusus, dan Antara. Suatu saat akan kesulitan mencari partner kerja. Mereka cenderung dikambing hitamkan. Masalah lingkungan, perusahaan. Ada PHK, pengusaha. Ketimpangan ekonomi melejit, pengusaha. Penerimaan pajak lelet, pengusaha. Ini hanya merupakan refleksi sebenarnya dari ekosistem bisnis. Kalau regulasinya bagus, kalau mereka yang menjadi regulator dan pengawas bagus, jalan bagus. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani teman saya ditemani teman Mas Wijayanto Samirin. Mas Wija, Assalamualaikum Mas Wija. Waalaikumsalam Mas Awalil. Pokoknya kalau dengan Mas Wija kita bisa tanya apa saja sebenarnya tentang ekonomi dan bisnis. Cuman kali ini saya ingin fokus pada beberapa kejadian terakhir dan juga nanti karena ada kaitannya juga dengan tulisan Mas Wija. Ini kan pemirsa dan saya ini membaca Mas berita yang cukup heboh lah ya tentang kasus yang menimpa ASDP ya Bu Ira. Suasananya itu cukup heboh lah ya sampai beliau direhabilitasi. Tapi saya mungkin kita tidak bicara aspek hukumnya kan, itu mungkin bukan topik ekonomi. Cuma saya kan jadi kepikiran ini ternyata kalau kita ngelola BUMN itu mungkin buat pemirsa ini wah direktur BUMN gitu, dirut gitu kan, wah ini enak banget kan, bisa kaya. Ternyata enggak juga, ada masalah juga. Nah mungkin kira-kira sebenarnya dijelaskan secara kedudukan kasus ini itu kalau digambarkan untuk pemirsa saya dalam konteks ekonomi dan bisnis itu seperti apa sih Mas? Ya sebenarnya sebelum ke sana Mas Awalil, dalam waktu beberapa bulan saja itu Presiden sudah mengeluarkan amnesti, abolisi, rehabilitasi untuk kasus-kasus yang sebenarnya pelaku yang diduga salah itu nggak salah. Nah, ini bagus dari satu sisi, menggambarkan bahwa Presiden itu peduli. Dan mau turun tangan hingga ngurusin hal-hal seperti ini. Tapi di sisi lain, ini menggambarkan sistem penegakan hukum di Indonesia yang masih bermasalah. Kenapa bisa yang tidak salah seperti Tom Lembong dalam proses dianggap salah. Kemudian Bu Ira, dirut ASDP, juga diputus salah. Padahal kalau kita lihat prosesnya dari awal sampai akhir, tidak ada sesuatu yang dilanggar. Bu Ira sama sekali tidak menerima keuntungan material kan? Walaupun yang namanya korupsi itu kan tidak harus menerima sesuatu. Sama dengan kasus Pak Tom ya. Bisa juga memperkaya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum atau melanggar prosedur. Tapi dalam konsep, dalam kasus ASDP ini, ASDP itu singkatan apa Mas? Biar pemirsa tahu kayaknya apa? Itu BUMN yang bergerak di bidang penyeberangan. Iya. Kalau teman-teman sering bepergian ke Bali, kemudian dulu ke Madura sebelum ada jembatan, kemudian ke Sumatera, sering memanfaatkan fasilitas penyeberangan itu ferry, itu ASDP. Dan dalam konteks ini ya tidak ada yang dilanggar, prosesnya itu proper, kemudian dia tidak mengambil sesuatu, kemudian ia menguntungkan orang lain. Tapi yang namanya bisnis, Mas Awalil,
kan dua pihak harus untung. Willing seller dan willing buyer. Willing seller itu adalah pemilik Jembatan Nusantara, Ya. perusahaan pemilik ferry yang dibeli oleh ASDP, dan willing buyer adalah ASDP. ASDP. Willing seller, willing buyer, dua-duanya merasa diuntungkan, terjadi transaksi. Transaksi. Permasalahan muncul ketika dianggap nilai belinya itu terlalu Tinggi. mahal. Tapi itu beberapa tahun kemudian kan? Ya, jadi dianggap terlalu mahal karena begini, satu pihak menganggap metode perhitungannya seperti ini, ini tim KPK. Sementara ASDP yang menggunakan pendekatan profesional, menggunakan appraisal profesional, menggunakan pendekatan yang lain. Jadi, kerugian negara itu serta-merta hanya muncul akibat cara perhitungan yang Berbeda. jadi karena ini sudah kapal tua, sehingga KPK timnya itu menganggap hitungannya ya ini adalah book value Ketinggian. Ya. besi tua saja. Oh. Sehingga dinilai hanya 50 miliar, sekitar 53 ferry itu. Tetapi saya sebagai orang yang lama di consulting, investment banking, private equity, ya tidak bisa perusahaan itu dianggap sebagai besi tua. Karena Jembatan Nusantara, it's a running company. Oh, perusahaan yang masih operasional. Masih operasional dan masih profit. Sehingga harus di-treat sebagai going concern. Kita membeli perusahaan yang jalan. Karena faktanya masih begitu. Ada ferry-nya, ada working capital-nya, ada karyawannya, ada license-nya, masih beroperasi, dan masih memberikan revenue, bahkan profit. Nah, cara menghitung going concern company itu lain. Kita biasanya menggunakan metode DCF, Discounted Cash Flow Method, di mana bikin forecast ke depan, kemudian free cash flow-nya itu, keuntungan-keuntungan yang sifatnya cash, itu di percent value-kan. Nilainya berapa? Jadi penerimaan ke masa depan dikurangi pengeluaran ke masa depan sampai 10 tahun ke depan, kemudian di akhir ada nilai perpetual value, di percent value-kan, ketemu angka berapa? Ketemunya 1,27 triliun. Nah, selisih itu yang dianggap kerugian negara. Jadi dianggap hanya 50, yang satu 1,27. Jadi kerugian negara 1,2 triliun. Jadi memang yang harus kita jadikan pembelajaran dari kasus ini adalah para pihak, aparat penegak hukum, BUMN, dunia bisnis, BPK, BPKP, itu harus mempunyai cara yang seragam, memvalue sesuatu aset atau korporasi. Kalau caranya berbeda, hasilnya berbeda, kemudian konklusinya bisa berbeda. Faktanya, setelah membeli aset itu, profitabilitas ASDP itu meningkat. Jadi sebelum Bu Ira menjadi dirut, itu rata-rata setiap tahun net profitnya 180 miliar. Kemudian setelah jadi dirut, jadi 250 miliar. Setelah beli aset ini, jadi mendekati rata-rata 500 miliar. Jadi ada dampak ekonomi positif, bahkan dalam bentuk profit, ya, ini konkret, manfaat financial, bukan hanya manfaat ekonomi dari akuisisi tersebut. Tetapi KPK menganggap kemahalan. Gitu. Tapi ini kan bisa merupakan puncak gunung es dari banyak hal nih dalam dunia bisnisnya, Mas. Oh iya. Tidak hanya BUMN kan? Ya. Karena di swasta-swasta juga saya kira kan kadang kita ini, pemirsa kita ini tidak bisa menilai ini. Jadi kan urusannya ini sebenarnya perusahaan ini berapa sih nilainya kan gitu toh. Ya kalau ini tadi kebetulan case-nya kan
ini karena si perusahaan mungkin memiliki hal-hal lain, dia tidak bisa menaruh biaya itu. Ini dari sisi lain ya, biaya. Kan saya lihat di tulisannya Mas Wija di kata data itu, kalau saya sederhanakan pakai istilah saya, ini ada biaya-biaya yang sebetulnya tidak harus dia keluarkan, tapi harus dia keluarkan agar jalan. Ya. Nah, itu kan di pembukuannya kan nggak bisa disebut tuh biayanya apa, tapi kan pasti ini ada nggak Mas kaitannya Ya. dengan hal-hal seperti ini? Jadi ada, ketika kita memvalue nilai satu perusahaan, kita itu sudah menghitung juga berapa nilai perusahaan itu, supaya berjalan sesuai rencana, kita harus inject working capital berapa. Jadi working capital yang perlu kita injekkan itu masuk dalam perhitungan biaya, ketemu 1,27 triliun. Bagi kita yang bergerak di capital market, private equity, investment banking, ini adalah suatu metode, mekanisme yang standar. Jadi ketika kemudian ada alternatif pengukuran lain, kita tentu terus terang bingung. Bagaimana perusahaan yang masih jalan kemudian dihitung sebagai aset yang tidak produktif. Kadang-kadang yang misleading itu begini, Pak, Mas. Suatu aset mempunyai accounting value. Misalnya ferry, depresiasi setelah fully depreciated setelah 25 atau 30 tahun. Memang nilai accountingnya setelah 30 tahun menjadi 0. Bukan berarti dia tidak mempunyai nilai. Dia mempunyai economic value karena dia masih bisa menghasilkan. Kalau kita menghitung sebagai going concern, economic value itu yang kita lebih perhatikan ya, dihitungnya. Iya. Dan ini yang lebih kasihan lagi adalah pihak yang menjual. Pemilik Jembatan Nusantara itu. Dia kan swasta, menjual ke BUMN. Ikut jadi tersangka, asetnya, hasil penjualannya disita. Nah, kalau ini tidak diluruskan, maka akan makin banyak orang hebat takut bekerja di BUMN, kecuali yang memang punya motivasi jelek. Atau pihak lain swasta, dalam negeri atau internasional, takut untuk berkolaborasi dengan BUMN kita. Hal yang sangat basic saja dipermasalahkan. Dan yang akan dirugikan siapa? BUMN, wabil khusus, dan antara. Suatu saat akan kesulitan mencari partner kerja. Nah, kalau sudah masuk ke situ, jadi kita jadi bicara dunia usaha pada umumnya nih, Mas. Ini menurut Mas Wija, nah ini tadi case saja ya, kasus ya, bukan aja kasus serius yang mungkin mencerminkan hal-hal lain. Kalau Mas Wija melihat, kita kan beberapa kali ngomong ekonomi dalam bentuk indikator, teknis. Ini saya mau Mas Wija dengan mudah menjelaskan kepada kita keadaan dunia usaha dalam perspektif pengusaha, karena saya tahu Mas Wija suka ngobrol, suka ngopi dengan mereka. Itu gimana, Mas? Ya, yang disampaikan Mas Awali betul. Ini hanya puncak dari gunung es permasalahan bisnis di Indonesia. Tidak hanya BUMN, tapi juga swasta. Jadi kebetulan itu saya memang banyak berteman dengan para pengusaha. Besar, menengah, kecil, gitu ya, termasuk yang besar-besar. Ya dulu ketika saya masih investment banking, saya masih di capital market, mereka klien lah, kita bersahabat. Kemudian akhirnya saya berpindah ke universitas, ke kantor presiden, kemudian sebagai pengamat seperti sekarang ini jadi sahabat gitu. Ya, tentu. Nah, dari intensitas pertemuan itu, diskusi yang terbuka sambil ngopi, saya menangkap kesan sangat jelas bahwa teman-teman pengusaha ini merasa environment, iklim di Indonesia itu nggak friendly. Saat inilah ya. Saat ini. Dan 10 tahun ini terakhir makin memburuk. Semoga kemudian Pak Prabowo memperbaiki. Jadi 10 tahun terakhir ini semakin memburuk. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, mereka cenderung dikambing hitamkan. Misalnya, masalah lingkungan, perusahaan. Kemudian ada PHK, pengusaha. Ada mafia katanya, ada impor. Kemudian ketimpangan ekonomi melejit, pengusaha. Penerimaan pajak lelet, pengusaha. Belum lagi kalau
pengelolaan SDA tidak optimal, pengusaha. Iya, mereka bisa jadi salah. Iya. Tetapi pengusaha-pengusaha ini hanya merupakan refleksi sebenarnya dari ekosistem bisnis. Iya. Kalau regulasinya bagus, kalau mereka yang menjadi regulator dan pengawas bagus, jalan bagus. Iya. Kenapa berbisnis di Swiss, berbisnis di Skandinavia, itu bisa KCG-nya bagus? Bisa dikatakan zero corruption. Apa orang-orang mereka beda dengan orang-orang kita? Sama. Oh, kita malah religius kan sebenarnya. Oke. Ya. Ya. Kenapa? Ya ekosistemnya. Ekosistem. Saya mengibaratkan begini, Mas. Pemain sepak bola. Ini saya tulis di opini yang di kata data itu. Pemain sepak bola itu sebenarnya males, nggak suka main di lapangan yang becek dan berlumpur. Kenapa? Mereka jadi kotor, mereka gampang terpleset, cedera, pertandingan permainan tidak berkembang, kemudian mereka juga tidak menikmati. Tapi dia harus menyesuaikan diri dengan lapangan itu. Mereka pemain bola dan lapangannya becek, nggak bisa memilih. Iya. Sama saja dalam konteks pengusaha di Indonesia, Iya. mereka itu pinginnya juga berbisnis di tempat yang bersih, regulasinya simple, Iya. implementasinya sesuai dengan harapan para pihak, tidak ada hanky-panky, under table money, itu yang diharapkan. Iya. Walaupun betul, ada beberapa pengusaha yang memang spesialis bermain bermain di lapangan becek. Ya. Tapi mayoritas, Mas, interaksi saya dengan banyak pengusaha itu mayoritas mengharapkan itu. Nah, ketika lapangannya becek, semua yang bermain ikut kotor. Iya. Tidak mungkin ada pengusaha yang bisa berbisnis dengan bersih. Bersih Ketika sepenuhnya nggak bisa ya. Ketika ekosistem bisnisnya memang bermasalah. Kenapa mereka memaksakan diri jadi pengusaha? Kenapa nggak pindah profesi saja? Iya. Sama saja, Mas. Mempersilahkan Mas Awalil, seorang ekonom, berhenti dari posisi sebagai ekonom, kemudian jadi lawyer untuk jadi lawyer. Ya kan nggak mampu saya. Bukannya nggak mampu, bukan passionnya. Bukan passion. Pengusaha ini juga mereka itu memang darahnya, hatinya, ini apapun etnisnya ya, pengusaha. Iya. Jadi kondisi sulit pun mereka tetap berusaha untuk menjalankan bisnis karena itu sudah sudah jalan hidup yang mereka pilih. Ini ada beberapa istilah kunci nih tadi, nanti dipertajam. Mas. Satu tadi disebut lingkungan bisnis, satu ekosistem bisnis. Kalau dari sisi pengusaha ini kan berarti adalah entrepreneurship pada pribadi mereka. Ini gimana kalau dipertajam menggambar? Ini kira-kira lingkungan dan ekosistem bisnis bisa disamakan sih ya. Ini kalau bisa dijadikan contoh, negara mana sih yang relatif, biar kita gampang nih, Mas? Apa Singapura, apa Malaysia, apa gimana? Yang kelihatan lebih baik lah. Jangan yang jauh-jauh banget. Ya, yang jauh lebih baik dari Indonesia, tetangga paling dekat, Malaysia dan Singapura. Oh, dia lebih baik ya? Ya, karena ekosistemnya lebih bagus, sehingga banyak mengalir ke sana investasi yang berkualitas. Iya. Jadi, Mas, kita itu bisa memilah investasi itu menjadi 3. Resource seeker, investor yang mencari natural resources. Kedua, market seeker, mereka yang mencari pasar. Oh, Indonesia pasar besar, invest di Indonesia. Yang ketiga adalah efisiensi seeker, invest di tempat yang kompetitif berdasarkan saing. Nah, biasanya yang efisiensi seeker ini investasi high tech. Kalau yang resource seeker, tambang, natural resources. Yang resource seeker, Indonesia kotor pun dia investnya di Indonesia. Bisa dihitung lah ya, biaya begitu kan ceritanya. Iya, kenapa? Lo tambangnya di Indonesia, masa invest di Singapura? Walaupun holding company-nya seringkali di Singapura, operating company-nya di Indonesia. Nah, makanya banyak investasi di Indonesia itu related ke SDA. Karena mereka nggak punya pilihan, nikelnya di Indonesia, batu baranya di Indonesia, emasnya di Indonesia. Nah, yang kedua, market seeker. Invest di Indonesia karena populasinya besar. Sehingga itu dia kenapa P&G, Nestle, Unilever dulu invest di Indonesia. Karena mereka ingin Coca-Cola, ingin menyasar market yang besar. Tetapi sekarang, market seeker ini juga sudah punya alternatif. Kenapa? Free trade agreement di ASEAN.
logistik cost makin murah. Sehingga kalau tidak dirawat, mereka juga bisa pindah ke tempat lain, ke negara lain, kemudian jualan produknya ke Indonesia. Sepanjang di ASEAN, ini kan sama aja jualan di mana-mana. Yang berbeda hanya logistik cost. Kalau kita tidak hati-hati, tidak memperbaiki diri, investor, efisiensi seeker, itu sekarang sudah jarang sekali. Jarang sekali, Mas. Saya itu advice beberapa grup bikin startup bagus, Mas, bidang kesehatan. Investor dari Jerman, dari Amerika mau invest. Syaratnya satu, ganti entity, legal entity-nya. Jangan Indonesia, tapi Singapura. Karena di luar sana Indonesia dipersepsikan dengan kerumitan-kerumitan. Efisiensi seeker sulit didapat. Market seeker itu juga mulai bergeser. Menurun, ya. Diproduksi aja di Vietnam, Malaysia. Tinggal yang resources dong. Kalau resourcesnya habis, Nah, itu dia. non-renewable kan? Nah, itu dia, Mas. Yang mengkhawatirkan adalah kalau akhirnya investor di Indonesia, investasi di Indonesia itu didominasi oleh yang resource based. Pertama, ini dari sisi value added nggak bisa diapa-apain, ya segitu aja. Yang kedua, siklus harga komoditi global itu bisa mempengaruhi capital inflow, outflow, currency, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi tenaga kerja, sedikit. Kenapa? Kalau ingin memperbesar produksi, tinggal beli traktor yang lebih besar di area-area itu. Jadi ini resiko kalau kita gagal memperbaiki ekosistem. Tapi di antara semua faktor yang membuat ekonomi itu bisa berjalan, entrepreneurial. Orang yang memikirkan ada barang A, ada barang B, ada resiko, ada opportunity, kemudian dia melihat, ini kesempatan nih. Gitu ya. Orang-orang yang punya entrepreneurial spirit yang luar biasa, yang bisa mentransform sesuatu yang sebenarnya kelihatannya biasa menjadi yang bernilai. Kalau kita tidak men-treat para pengusaha dengan baik, cenderung tidak ramah, maka ya mereka akan pergi, Mas. Dan tanda-tandanya sudah kelihatan. Wah, malah begini, Mas. Kalau entrepreneur itu yang gede-gede itu adalah soal dia memilih tempat yang lebih baik dari sisi bisnis dia ya. Nah, saya mungkin di luar tulisan Mas Wijaya itu jadi kepikiran gara-gara baca itu. Loh, entrepreneur yang level mikro dan kecil itu juga kan menggerakkan ekonomi itu, Mas. Ada jiwa dia ya entah nggak mau, entah kemudian gagal masuk ke sektor, entah dia jadi ASN kah atau di pegawai perusahaan, bisa nggak cocok, bisa nggak masuk, itu malah punya usaha kan. Ini tetap ada nilai plusnya kan, apalagi kalau ternyata cocok, dia kan bisa meningkat entrepreneur. Nah, ini juga sudah mulai merosot, Mas. Apalagi dengan, misalnya ini penilaian saya nanti dikomentari, ada Kopdes Merah Putih masuk misalnya. Loh, ini kan malah kesempatan si mikro kecil ini untuk tumbuh. Jadi saya menambah kekhawatiran Mas, tapi silakan dikomentari. Sekarang entrepreneurship itu tidak hanya yang di atas yang sedikit goyangnya, tapi yang kecil dan bawah ini juga seperti tidak ada iklimnya, itu tidak mudah tumbuh. Benar nggak nih feeling saya ini? Jadi premanisme itu menyasar mereka yang besar, mereka yang sedang, mereka yang kecil. Kalau yang sesuai besar, dengan jenis premannya. Preman besar, kalau yang sedang, preman sedang, yang kecil, preman kecil. Mas, saya belum lama makan nasi goreng setelah sholat Jumat. Di sebelah sebuah masjid. Saya sedang makan, kemudian tiba-tiba ada laki-laki datang ke situ, kemudian si pemilik warung itu ngasih uang 50.000. Terus saya tanya, Bu, itu uang apa? Itu biasa, Pak, uang keamanan. Pedagang nasi goreng itu untung berapa sih? 50.000. Terus dia bilang begini, kalau Jumat 50.000, Pak, karena rame. Kalau hari biasa 25.000. Tapi tiap hari? Tiap hari. Kemudian saya ngantar istri ke Tangerang Selatan, makan bakso, makan ini. Saya kalau ngantar itu, saya selalu tanya, sama, Mas. Ada pajaknya, ada premannya preman berseragam. Premannya preman berseragam. Jadi mereka yang kecil saja hidupnya sulit, belum lagi mereka informal.
mau formal, rumit prosesnya sehingga mereka tidak bisa mengakses e-commerce untuk jualan. Mereka tidak bisa mengakses perbankan. Nah, kembali kalau kita berbicara Kopdes, kita berbicara MBG, ini langkah bagus. Sayangnya ya, saya melihat dijalankan dengan cara yang kurang bagus. Delivery mekanismenya kurang jelas. Misalnya apa? Semuanya sentralistis. Sehingga tidak mendorong ekonomi lokal untuk tumbuh. Jadi MBG itu dapur-dapurnya kebanyakan juga di daerah ya. Dimiliki oleh anak wali kota, anak anggota DPR, distribusinya dijalankan oleh mereka yang di pusat. Jadi sentralistis. Tidak menggerakkan ekonomi lokal. Lapangan kerja pun menurut saya juga tidak terlalu signifikan. Karena begini, yang butuh lapangan kerja itu adalah Gen Z. Tapi MBG itu bukan untuk tipe pekerjaan yang diperlukan oleh Gen Z. Koperasi Desa Merah Putih, kalau saya melihat memang biayanya mahal. Tetapi ini berpotensi menjadi zero sum ekonomi. Kenapa? Dia menjalankan bisnis yang sebelumnya sudah dijalankan oleh UMKM. Dia memang hasil, tapi yang sebelumnya hasil jadi nggak ada. Iya, memang zero sum dia masuk menjalankan, ada hasil, tetapi yang lain hasilnya merosot atau hilang. Bahkan semakin tidak efisien. Kenapa? Kalau tadinya dipertahankan, kan nggak perlu capital. Ini kan perlu 3 miliar per Kopdes dan kemungkinan akan lebih. Kenapa? Untuk bangun gedung 1,6. Untuk beli 2 truk berapa? Untuk beli 1 pick up 4x4 berapa? Jadi 3 miliar bisa nggak cukup itu? Nggak cukup. Nggak cukup lagi untuk gaji, modal, working capital, dan lain sebagainya. Bisa jadi 6. Jadi ini sangat mahal dan sangat berpotensi zero sum. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan seperti itu menurut saya justru mencederai para entrepreneurs kita atau calon entrepreneur ya kan, yang di bawah. Kembali ke yang di atas tadi Mas ya. Negara dimanapun di dunia itu hanya maju ketika mempunyai cukup banyak entrepreneurs. Iya benar. Yang dia bisa menciptakan opportunity, menciptakan pekerjaan, membayar karena pajak. dia berani ngambil risiko kan? Ngambil risiko. Nah, kalau mereka pergi, maka ya kita akan kehilangan capital drain, talent drain, kemudian competitiveness drain dan lain sebagainya, opportunity drain dan lain sebagainya. Ini yang dibawa lari bersama para pengusaha. Ketika bergema, kabur aja dulu, anak-anak muda. Kita aja kan panik. Padahal yang mereka bawa kabur barangkali hanya pikiran dan dirinya saja. Dirinya saja. Kalau pengusaha yang kabur, yang dia bawa pergi adalah ekosistem dan opportunity yang dijanjikan oleh ekosistem yang dia bikin. Nah, Mas Lati bertanya-tanya, kok Widya yakin ya mereka sudah mulai mikir-mikir. Karena gini Mas, dari obrolan-obrolan santai itu, ya kalau ketemu mereka itu sekarang lebih gampang di Singapura, Hong Kong, Malaysia atau Australia. Yang senior-senior itu udah banyak yang lebih sering tinggal di luar. Apalagi kalau tahun politik, mereka menghindari didatangin orang terus gitu ya. Nah, anak-anaknya, generasi anak-anaknya itu makin sering di luar negeri dan banyak yang menjadi permanent resident. Dan permanent residency itu tidak perlu mereka cari. Jadi Singapura, Malaysia, Australia ketika tahu ada pengusaha tinggal di situ, datangin itu ditawari permanent residency. Dan cucu-cucunya sudah pasti karena tinggal di sana orang tuanya permanent resident, sekolah di sana. Malah nggak bisa bahasa Indonesia lagi. Nggak bisa bahasa Indonesia, tidak hafal Pancasila, tidak hafal lagu Indonesia Raya, tidak ada attachment dengan Indonesia. Mayoritas, ya dugaan ini, WNA. Sehingga kita akan kehilangan pool of talent ini yang seharusnya kita posisikan sebagai lokomotif ekonomi. Mereka ini orang-orang lulusan sekolah bisnis terbaik, Mas. Mohon maaf, bukan Harvard Business School, bukan MIT, bukan Kellogg, bukan Oxford, bukan Cambridge, bukan Nanyang, NUS. Sekolah bisnis terbaik itu ya keluarga para pengusaha.
di mana mereka learning by doing, knowing by experiencing dari kehidupan sehari-hari. Itu sekolah bisnis terbaik dan kita kehilangan talent-talent itu. Wah, ini rawan ini, di atas kita goyang, di bawah mulai hancur ya, artinya orang dunia usaha di bawah pun tadi kan. Tapi tadi menarik karena dulu sih, zaman dulu orang suka menyebutnya biaya siluman karena kan tidak hanya premannya tapi proses perizinannya. Saya kira sejak reformasi atau kemudian di 10 tahun terakhir itu diberesin karena kan disebut-sebut OSS dan sebagainya. Tapi dari cerita Mas Wijaya dan bukunya dan juga narsum saya yang lain, Mas, semua ya ada yang lugas, ada yang ini istilah premanisme, high cost ekonomi itu makin parah, ngangkat kembali. Padahal makin itu kan topik-topik 10-15 tahun yang lalu. Gimana itu, Mas? Begitu. Karena memang tidak dijalankan dengan tuntas. Kalau kita berbicara reformasi birokrasi, deregulasi, yang lebih spesifik, lebih simpel deregulasi, itu kita maknai dengan mengeluarkan regulasi yang lebih sederhana. Titik. Tidak sampai ke implementasi. Jadi mindset kita deregulasi itu mengubah regulasi saja. Kemudian padahal harusnya actionable deregulasi yang bisa dijalankan. OSS, Mas, itu nggak jalan, Mas. Nggak jalan. Walaupun dinarasikan ini kemajuan, iya kelihatan keren, tapi banyak bermasalah itu. Kalau kita apply izin usaha dari OSS, itu diperlukan banyak dokumen, yang kadang-kadang dokumennya nggak relevan dengan apa yang ada di lapangan. Bangun ini kok dibutuhkan dokumen lingkungan, nggak relevan. Mas mau bikin warung, bingung izinnya, karena di OSS itu definisi warung ya jualan barang. Kalau Mas jual kopi, jual tempe, jual teh, itu masuk kafe. Jadi bingung izinnya ini gimana nih, warung tapi juga. Kalau kafe, saya juga jualan barang-barang sabun dan lain sebagainya. Jadi OSS itu tidak fleksibel. Sehingga pernah kami diskusi dengan teman-teman di pemerintahan, kemudian teman-teman di swasta. Ya kita semua curiga prosesnya tidak proper. Kita terlalu percaya kepada konsultan. Walaupun namanya besar, tapi yang mengerjakan di konsultan itu kan anak-anak muda fresh graduate yang tidak punya pengalaman di lapangan. Kemudian ya rentetan proses birokrasi approve, jadilah omnibus law. Kurangnya atensi ke detail itu sangat disayangkan. Sehingga kalau Mas akan apply izin melalui OSS, yang Mas perlukan adalah konsultan yang membantu proses perizinan. Ini biaya lagi. Ya itu saya pernah dengar langsung juga dalam sebuah diskusi 2-3 kali malah, sertifikasinya ini Pak Awalil ya cuma 15-10 juta, tapi biaya konsultannya bisa 3 kali lipat katanya. Bahkan terus terang disebut-sebut sertifikasi, ada jenis baru tuh sertifikasi dari. Jadi ini banyak kementerian menurut informasi teman diskusi yang pengusaha ini, banyak jenis-jenis sertifikasi baru yang dikeluarkan oleh masing-masing KL. Mungkin kita paham ya maksudnya baik. Ini contoh yang langsung dikemukakan itu, sekarang hotel itu harus punya sertifikasi HAM, Mas, karena kan bisa di sana ada traffic. Bener sih, tapi kan ininya jadi potensinya. Begitu juga sertifikasi halal itu murah, tapi dalam banyak jenis sub-industri tertentu itu membutuhkan konsultan yang lebih mahal dari biaya sertifikasi halalnya. Bener nggak kayak gitu, Mas, kira-kira dari pengalaman? Jadi bisnis yang muncul akibat OSS ya bisnis konsultasi, konsultasi pengisian, konsultasi aplikasi. Apalagi sertifikasi beberapa kementerian teknis bertambah ya. Dan tidak hanya itu saja, seorang teman pengusaha itu mau ikut tender. Kemudian ternyata license atau dokumen yang ada di OSS itu nggak tahu kenapa nggak berfungsi, revoke atau apa. Untuk menghidupkan lagi itu perlu mengakses orang tertentu dan perlu biaya. Jadi memang sistemnya online.
tetapi tidak tuntas sehingga tetap perlu ketemu offline. Yang ini menimbulkan peluang untuk adanya kolusi, gitu. Nah, saya ingin kembali ke masalah entrepreneurs train tadi. Kalau ini tidak diantisipasi, kita akan kehilangan lokomotif. Ekosistem tumbuhnya, berkembangnya pengusaha ya. Iya. Dan lapangan bola dalam hal ini ekosistem bisnis yang tidak becek dan tidak berlumpur. Kita harus menyiapkan ekosistem yang benar supaya ya para pengusaha apapun backgroundnya, etnisnya itu merasa di welcome, merasa nyaman, bisnis itu bisa efisien, permasalahan hukum tidak tiba-tiba bisa muncul, mereka tidak merasa diperlakukan tidak ramah. Ya, sehingga mereka tetap berbisnis di Indonesia. Karena yang akan panen negara tetangga kita. Iya, ini agak sensitif Mas, boleh dijawab boleh enggak? Kita, saya kira pemirsa juga mau nggak mau kita kan memang ada suasana kesannya ya di masa-masa lalu, di Orde Baru lah terutama, dan sebagian reformasi ini akibatnya etnis tertentu itu terkesan memang dunia bisnis besar mereka gitu, lalu tiba-tiba ada fenomena baru nih seolah-olah mereka mau kepinggirkan lah gitu. Tapi tanpa bicara soal etnisnya, Mas Wijaya menggambarkan proses yang terjadi bukan soal etnis ini kan, soalan ekosistem bisnis keseluruhan. Benar nggak saya nangkapnya begitu, Mas? Jadi kita nggak boleh juga sebenarnya ini pemirsa ya, saya sebagai ekonom mengingatkan kita semua, kita ini sudah Indonesia, sudah negara Republik Indonesia, bahwa mungkin ada rasa ya manusiawi, saya misalnya lebih nyaman dengan orang Jawa, itu nggak soal, tapi kita harus memperlakukan semua dengan aturan yang sama kan mestinya. Seharusnya regulasi sendiri harus sifatnya neutral ya, terhadap siapapun yang diatur, apapun sektornya, etnisnya, agamanya, dan lain sebagainya. Dan kalau berdasarkan komunikasi saya dengan para pengusaha, ethnicity itu doesn't matter. Jadi yang berniat untuk migrasi keluar itu juga banyak yang orang Jawa, orang Sumatera, sama saja. Ini penting. Iya, karena yang paling mereka butuhkan adalah ekosistem yang friendly. Apalagi salah satu bonus, Mas, kalau Singapura itu atau Malaysia itu paspornya kan bisa free visa ke 194. Ke 100 berapa itu Malaysia terkuat ketiga ya. Singapura terkuat kita pertama. Lebih sedikit ya. Kita sedikit. Sehingga bagi mereka yang sekarang itu bisnis itu sifatnya global, global travel itu sudah merupakan bagian dari keseharian, ini sangat sangat memudahkan dan lebih efisien juga gitu. Jadi beberapa hal ini harus kita jadikan PR dan kita carikan solusi. Karena begini, kalau mereka pergi, lapangan yang becek dan kotor ini akan diisi oleh siapa, Mas? Pelaku baru yang dia menerima dan justru sudah siap bermain becek-becekan dan lumpur. Atau pemain lama yang mereka sudah melakukan adaptasi. Kalau ekosistem bisnis kita diisi orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi, tetapi mau berbagi kompensasi, maka ekosistem ini akan makin sulit diperbaiki. Jadi langkah yang dilakukan pemerintah, menurut saya berharap Pak Prabowo memimpin langsung yang memperbaiki ekosistem bisnis ini. Lapangan becek dan kotor ini harus dibersihkan. Upaya menindak para pelaku itu menurut saya sesuatu yang rasional, tetapi urgensinya lebih memperbaiki lapangan. Karena kalau tidak, Mas, siapapun yang bermain. Kalau orang mau bisnis takut-takut gitu ya, sudah dipalaki oleh tanda petik tadi preman, sekarang ditambahi ketakutan misalnya kan. Itu ini. Tapi boleh dong juga saya sebagai ekonom merasa tidak apa-apa kalau memang ada aturan-aturan untuk yang besar. Ini kan namanya pajak progresif ya, demi distribusi dia dikenai kewajiban-kewajiban, tapi yang transparan, yang aturannya jelas itu oke aja kan? Pajak progresif itu sesuatu jadi gini. Perpajakan yang ideal ini apakah menurut
pakar atau menurut OECD itu yang pertama adalah mendorong equity. Jadi pajak progresif Ya, mengurangi ketimpangan. itu memang sesuatu yang wajar. Dan mereka juga nggak ada masalah. Sebenarnya pelaku besar itu kan. Yang paling penting adalah kepastian. Nah, kepastian. Saya tuh pernah 10 tahun yang lalu ngobrol dengan pemilik plantation besar. Pertanyaan saya simpel, Pak, kalau nggak ada under table money, kira-kira Bapak bisa bayar pajak ke pemerintah itu lebih besar berapa Under kali? table itu biaya siluman ya Pak, kira-kira gitulah. Ya minimal 2 kali lipat. Menarik kan ini. Kemudian pertanyaan saya, Pak, Bapak kok punya lahan begitu luas? Caranya gimana? Dan apa Bapak nggak takut punya lahan seluas itu? Ya. Jawaban dia apa? Habis gimana Mas? Kalau Pak A, Pak B, Pak C datang ke saya, memaksa saya untuk membeli lahan miliknya, masa saya tolak? Iya. Jadi kadang-kadang penguasaan lahan itu bukan by design, tapi by force. Ada seseorang, kelompok tertentu yang mendapatkan lahan melalui akses tertentu, yang dia ingin cash out cepat dengan menjual ke pengusaha. Karena besok-besok belum tentu bisa jual. Dan dia tidak tertarik untuk menjalankan karena bisnis memang itu. bukan punya mental entrepreneur. Iya. Jadi begini, kasus-kasus seperti ini itu ada. Besar atau kecil, banyak atau sedikit, tetap harus kita perbaiki. Pemerintah harus tetap mengantisipasi. Jangan sampai kemudian ini merusak ekosistem bisnis dan ini merusak reputasi Indonesia di dunia internasional. Ini hal lain lagi Mas, tapi masih dengan dunia usaha. Saya kan ya sambil baca-baca kemarin ketika ada hadiah Nobel itu kan salah satu yang dihargai kepada ketiga Nobel itu kan bahwa mereka mengungkapkan pengalaman banyak negara yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi itu adalah inovasi kan gitu tuh. Ini sebenarnya bukan hal baru sebagai pendapat dulu Shoemaker segala macam zaman dulu juga ya kan sudah Shoemaker ada teori lah sudah bahwa ini akan diperlukan entrepreneurship kan. Nanti kan jadi relate nih dengan yang dikatakan Mas Wijaya tadi bahwa salah satu yang dimainkan oleh dunia usaha pengusaha itu adalah mereka memiliki apa istilahnya memiliki genetik yang untuk inovatif kan betul nggak Mas ini gitu pendapat seperti itu saya ngaitkan aja ini yang bahwa sumber pertumbuhan ekonomi berbagai riset teori lama maupun yang baru itu bahkan dapat Nobel itu menyebutkan sumber pertumbuhan ekonomi salah satu yang utama bukan soal modal, bukan soal tenaga kerja, tetapi adalah inovasi. Karena sejauh yang saya tahu inovasi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari entrepreneurship, benar nggak nih kelihatan gitu? Ya, inovasi saya melihatnya lebih ke pemikiran. Kemudian dari inovasi menjadi reality yang menjalankan itu tangan-tangan entrepreneurs. Itu ya hubungannya ya. Orang yang berpikir out of the box, orang yang mau mengambil risiko. Jadi saya rasa itu. Dan begini Mas, melanjutkan apa yang bagus sekali yang Mas tadi sampaikan. Jadi kalau kita lihat sejarah ekonomi dunia, tidak ada negara di dunia yang populasinya luar biasa, populasinya sedang dan besar, itu bisa menjadi negara kaya tanpa manufacturing. Industri ya. Industri. Jadi di Eropa itu semua manufacture. Kemudian akhirnya setelah menjadi negara kaya, mereka kemudian melakukan migrasi ke high value added services. Kemudian juga ya jasa-jasa. Akhirnya mengalami finansialisasi, jasa keuangan dan lain sebagainya. Amerika itu bisa menjadi kaya manufacturing industri dulu dari mulai kapas dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya sudah ekonomi tinggi per kapitanya, kemudian migrasi menjadi services. Diulangi Korea Selatan kayaknya. Korea Selatan, yang baru-baru Cina, begitu. Nah, siapa sih yang bisa membangun manufacture, yang membangun industri, yang bisa mengumpulkan buruh, bank, kemudian pasar, bahan baku, orang punya lahan sewa. Ini adalah entrepreneurs. Jadi, entrepreneurs, lebih tepatnya mental entrepreneurship, itu sangat penting karena ini sejarah membuktikan ini dibalik
semua kemajuan bangsa-bangsa itu. Itu ya. Kayak begitu ya pemirsa, tapi kita tetap butuh penutup ini. Karena kalau semua ditutup begini aja jadi pesimis nanti ini. Mas Wija punya rekomendasi apa? Rekomendasi ini kepada otoritas bisa, kepada dunia usaha bisa, kepada kita masyarakat bisa. Gimana Mas terkait dengan soal lingkungan usaha, lingkungan bisnis? Jadi Indonesia ini agak unik. Dalam konteks kita itu mempunyai resiliensi ekonomi yang luar biasa, daya tahan. Kenapa? Karena mental orangnya, kemudian juga informal sektornya itu cukup vibrant di Indonesia. Sosialnya ya. Sehingga ya pertumbuhan 4,5-5% itu akan selalu dicapai. Selama tidak ada perang atau bencana alam. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mendorong entrepreneurship, memperbanyak jumlah pengusaha, sehingga kita bisa lebih cepat lagi tumbuh, sehingga bisa lebih cepat lagi menjadi negara dengan pendapatan per kapita tinggi. 2045 ya mungkin nggak tercapai, 2050 insya Allah bisa tercapai. Tapi entrepreneurship ini harus dikembangkan. Nah, pesan saya kepada pemerintah, jadikan ini sebagai fokus, memperbaiki iklim usaha ini. Jangan pengusaha itu dibikin takut untuk mengambil inisiatif untuk memulai bisnis, apalagi takut untuk tinggal di Indonesia. Langkah yang paling penting adalah memperbaiki lapangan ini. Jangan dibiarkan menjadi lapangan yang becek dan berlumpur. Jadi caranya regulasi dibikin simpel, karena regulasi rumit itu adalah awal suap kong kali kong. Kemudian yang kedua, lapangan kotor harus disapu, dibersihkan dengan sapu yang bersih. Jadi birokrasi, aparat penegak hukum itu harus dipastikan bebas dari oknum-oknum korup. Kalau lapangan ini sudah bersih, otomatis pengusaha akan tumbuh, kemudian ekonomi kita juga akan gemilang. Jadi itu closing saya. Tidak pesimis, tetapi kita harus beri warning lah, menyelesaikan PR yang memang ada di depan mata kita. Demikian ya pemirsa, mudah-mudahan ini menambah informasi pengetahuan para pemirsa, dan juga kita berharap kita semua untuk agar pemerintah ya bisa memperhatikan hal seperti ini. Dan juga kalau boleh ini dari saya, bukan dari Mas Wija, para pengusaha ya tolong lebih sedikit bersabar, silahkan suarakan dalam forum-forum yang tepat. Boleh saya sampaikan, Mas? Saya menulis di Kata Data. Itu sebenarnya pengamat yang mempunyai pandangan sama, itu banyak. Memang kita harus lebih berani menyuarakan hal-hal seperti ini. Gitu ya. Demikian ya pemirsa, insya Allah kita masih menghadapi masa depan Indonesia yang masih kita bisa manage, kita usahakan untuk menjadi lebih cerah dari sekarang. Terima kasih Mas Wija. Terima kasih Mas Awalin.